Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Basuki Utomo Channel. Ketika hangat-hangatnya pembahasan RUU perampasan aset, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset akan mengubah cara hidup setiap warga negara di Indonesia jika kelak disahkan. Saya terus terang tidak mengerti cara berpikir Bambang Pacul. Selama perubahan itu positif, apa salahnya kita lakukan? Asumsi-asumsi kekhawatiran jangan dikedepankan. Sudah cukup lama kita menjadi bangsa yang berkelindan dengan korupsi. Dan saya pikir ini jalan keluar yang paling jitu untuk memupus korupsi di negeri kita tercinta. Menurut Bambang Pacul, RUU perampasan aset dan RUU pembatasan uang kartal akan menjadi RUU paling krusial di detik-detik akhir. Saat ini, naskah RUU perampasan aset baru diserahkan pemerintah ke DPR. Dua RUU yang sangat peka di detik-detik akhir nanti, RUU perampasan aset dan RUU pembatasan uang kartal. Sensitivitasnya di mana, Pak Pacul? Saya nggak akan komentari, kata dia di komplek parlemen. Tapi saya pastikan itu akan mengubah cara hidup warga negara Republik ini, imbuh dia. Sayangnya Bambang Pacul tidak menjelaskan perubahannya seperti apa. Politikus PDIP itu meyakini bahwa RUU perampasan aset akan memicu banyak perdebatan, terutama pasal 5 dan 6 RUU tersebut yang mengatur soal bentuk aset yang bisa dirampas aparat penegak hukum atau negara. Pada pasal 5 misalnya, beberapa bentuk aset yang bisa dirampas diantaranya aset yang dihasilkan dari harta yang tidak sesuai atau tidak logis dari penghasilan, hingga aset yang diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Menurut saya, ini bukan hal yang krusial. Rampas semua asetnya dan miskinkan para koruptornya. Kenapa kita harus memikirkan aset para koruptor dan mengasihani mereka? Mereka sudah sangat tega kepada rakyat Indonesia. Saya rasa tidak perlu memikirkan keberlangsungan hidup mereka yang telah banyak menyengsarakan rakyat. Kemudian, pada pasal 6 mengatur soal besaran nilai aset yang bisa dirampas. Di situ diatur aset yang bisa dirampas minimal bernilai 100 juta atau hasil tindak pidana dengan ancaman pidana 4 tahun. Kalau kalian belum baca supaya nyambung, kalian baca dulu draftnya. Kau baca pasal 5 dan 6 karena implikasinya sangat panjang, ucap Pacul kepada awak media.
cara berkelit seorang politisi, tapi bisa dibaca arah dan tujuannya. Dia menerangkan bahwa saat ini RUU perampasan aset baru akan dibawa ke Bamus sebelum dibacakan di paripurna. Pacul membuka peluang RUU perampasan aset akan dibahas antar fraksi lewat panitia khusus yang berpeluang dibentuk di paripurna. Sejauh ini, 2 komisi yang berpeluang akan membahas RUU tersebut adalah Komisi 3 dan Komisi 11. 2 komisi itu akan bersama wakil pemerintah dalam pembahasan RUU perampasan aset ke depan. Rapat-rapat itu terbuka. Kalian ikut awasi semua perjalanan rapatnya. Jangan kalian tanyakan gimana pendapat fraksi PDI Perjuangan. Nanti dalam rapat akan kelihatan bahasannya pasal per pasal, kata Pacul. Kita juga berharap seperti itu. Sekalipun realita di lapangan kadang berbeda. Ya, gimana lagi? Politikus memang terdiri dari 2 kata, yaitu poli dan tikus. Secara guyonan, ya bisa dikatakan tempat yang banyak tikus. Ya begitulah kenyataan perilaku politikus kita. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Yang saya herankan, kemana mahasiswa pada waktu itu? Sepi dari demo, sepi dari hujatan untuk DPR. Seakan-akan mahasiswa mendadak bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Padahal rakyat menunggu mahasiswa menentukan sikapnya. Momentum dukungan kepada pemerintah tidak ada sama sekali. Saya menduga mereka sudah dicekoki oleh sejumlah uang oleh orang-orang yang akan menerima dampak buruk dari pengesahan RUU tersebut. Nyatanya aman-aman saja. Bagi mahasiswa, RUU perampasan aset tidak begitu penting. Yang penting bagaimana caranya melengsarkan Presiden Jokowi. Pokoknya Jokowi harus lengser, tidak ada alasan. Pokoknya. Dan sekarang tanpa alasan yang jelas, para mahasiswa akan melengsarkan Jokowi. Sekarang kalau Presiden mau, tinggal kita bandingkan jumlah mereka yang akan melengsarkan Pak Presiden dan rakyat sebagai pendukung real Presiden. Sudah berapa kali mahasiswa menuntut Presiden untuk mundur? Mungkin mereka tidak senang jika pemerintah berhasil membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Mereka tidak senang karena Pak Jokowi telah banyak menasionalkan aset-aset Indonesia yang ditangani oleh pihak asing dengan cara-cara yang legal dan cantik. Mahasiswa tidak senang karena Presiden berhasil menyamakan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa juga tidak senang karena Presiden telah banyak membangun jembatan, waduk, pelabuhan, jalan tol, dan bandara-bandara. Mahasiswa tidak senang melihat Indonesia yang damai dan tentram. Mahasiswa tidak senang karena aset-aset keluarga cendana disita oleh pemerintah. Dan masih banyak lagi yang membuat mahasiswa tidak senang. Dan mereka telah menunjukkan itu dengan melakukan unjuk rasa.
Saya masih ingat ketika Ketua BEM yang lalu memuja-muja pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan dan kemajuan di segala bidang. Mungkin oleh dosennya mereka tidak diajari sejarah. Pemerintah Orde Baru begitu kasat mata kebobrokannya, tapi oleh mahasiswa dipuja-puja bak pahlawan. Pahlawan yang sangat berjasa bagi Indonesia. Sekarang sudah agak jelas sebenarnya para mahasiswa itu ada di posisi mana. Mereka membenci pemerintah dengan membabi buta, mendiskreditkan pemerintah dengan seenaknya, sambil menutup matanya rapat-rapat agar tidak melihat apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Mahasiswa seperti ini sungguh sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Mereka memuja-muja Soeharto tanpa malu-malu. Apa yang harus kita lakukan menghadapi mahasiswa seperti ini? Sebaiknya kita melakukan people power untuk menghadapi mahasiswa yang sudah kebelingel. Di mana-mana pemuda selalu merasa lebih hebat, lebih besar, dan lebih pintar. Padahal kenyataannya banyak masyarakat yang mentertawakan mereka yang bebal bak keledai. Mumpung ada yang bayar, mereka siap melakukan unjuk rasa. Dan rakyat juga siap untuk menghadapi mereka. Untuk negeri tercinta ini, rakyat tidak perlu dibayar dalam menghadapi mahasiswa. Wahai rakyat tercinta, jangan terprovokasi oleh mahasiswa geblek. Baru sekarang kita mempunyai presiden yang sungguh ingin mensejahterakan rakyatnya. Baru kali ini kita punya presiden yang berani terhadap Eropa, terhadap Amerika. Baru kali ini kita punya presiden yang disegani negara-negara tetangga. Baru kali ini kita punya presiden yang mau datang kepada rakyatnya untuk melihat kehidupan real mereka. Bersatulah rakyat Indonesia, mari kita rapatkan barisan, hadapi mahasiswa yang telah jelas-jelas ditunggangi ormas-ormas yang tidak jelas. Ditunggangi Eropa, ditunggangi Amerika, ditunggangi oleh para elit yang tidak senang karena periuk nasinya sudah mulai oleng dan sebentar lagi akan berjatuhan. Mahasiswa disekolahkan untuk dapat berpikir dengan jernih, mengelola akar pikirannya dengan baik, mempunyai budi pekerti yang luhur dan dapat dibanggakan oleh keluarganya. Saya berharap semoga tidak semua mahasiswa yang mempunyai mental bisa dibayar oleh pihak tertentu. Rakyat dan negara hancur tidak jadi masalah. Yang penting mereka sudah mendapat bayaran untuk itu, sekalipun hanya sebungkus nasi. Melalui tulisan ini saya berharap untuk dapat berikan sumbangsi kepada negara yang saya cintai ini. Wahai mahasiswa, bersabar. Kalau memang kita tidak senang pada Presiden Jokowi, ada kesempatan di tahun 2024. Kita ikuti konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Jangan jadikan negeri tercinta ini menjadi seperti Irak, Afghanistan, Libya, Yaman, dan Syria. Salam waras dari jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.